pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat jumpa lagi. Selamat memasuki hari baru, hari ini hari Sabtu, 19 Juni. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita. Intensi yang disiapkan bersyukur bersama Suster Maria Priscilia dengan teman-temannya yang merayakan 25 tahun hidup sebagai biarawati dalam kongregasi SPM Pesta Perak. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga, tekun dalam iman, dan semoga mereka tetap setia menjalankan panggilan Tuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Kakak dari seorang frater kami yang di samping kanan saya ini, Julianus Crispin Luku da Costa Ferreira, dan juga dari Keuskupan Romo Ferdinandus Panggur Projo. Kita juga berdoa untuk para penderma kita masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk para penderma kami yang senantiasa setia membantu kami dengan doa-doa mereka, dengan kata-kata, perbuatan, sumbangan, finansial. Semoga Tuhan selalu memberkati kebaikan mereka. Juga berdoa untuk grup-grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan yang baik, meneguhkan iman, dan juga firman Tuhan yang selalu dibacakan. Semoga mereka yang membawakannya dan yang mendengarkannya tetap tekun dalam iman dan selalu diberkati Tuhan. Kita berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Mari kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk konfrater kami yang lagi sakit, Pater Staniskovi dan Pater Goris Niti dan Ibu Gustiningsi Antono. Kita juga berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia di akhir-akhir ini. Secara khusus kami ingat Bapak dari seorang frater novis kami yang meninggal tadi pagi, dan frater sudah ke sana mengunjungi keluarga. Bapak dari frater Yono. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajak kita hari ini untuk percaya pada satu Allah yang Maha Esa. Bukan kepada mamon, bukan kepada setan, bukan kepada kekayaan duniawi. Satu-satu yang harus kita percaya dan yang harus kita puji adalah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menyiapkan segala sesuatu untuk kita semua. Marilah kita menyiapkan batin kita. Dan kalau kita jatuh dalam dosa dan selalu mempercayai setan atau gimana kekuatan setan, kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga datanglah kerajaan-Mu di dalam diri kami, dan semoga kami Kau penuhi dengan Roh Kudus, agar dapat ikut serta menangani karya-Mu. Hendaklah membangun kedamaian yang tetap. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku harus bermegah sekalipun hal ini memang tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan kenyataan-kenyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang orang Kristen 14 tahun yang lalu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah lah yang tahu orang itu tiba-tiba diangkat ke surga ke tingkat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah lah yang tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih daripada yang mereka lihat daripadaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin
dalam kemiskinannya, dan kalian pun menjadi kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Hanya kepada Tuhanlah kita harus memuji dan memuliakan, bukan kepada Mamon atau setan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sudah layak dan pantaslah kita hanya memuji Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri layak pencipta kita. Tuhan sendiri yang menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberi kita hidup. Bayangkan, roh kita sendiri datang dari Tuhan itu sendiri. Kita ingat kisah penciptaan. Bagaimana Tuhan mencipta kita dengan gambarannya sendiri. Dibuat dari tanah liat. Kemudian Dia memberi hidup kepada manusia diciptakan dari tanah liat ini dengan rohnya sendiri. Dia memasukkan rohnya sendiri ke dalam manusia yang diciptakannya itu. Kemudian Dia menyiapkan segala sesuatu. Sebelum manusia diciptakan, Dia sudah menyiapkan apa yang perlu dibutuhkan oleh manusia.
Ada matahari, ada laut, air, gunung, binatang, burung, semuanya. Kemudian kepada manusia itu dia percayakan kepadanya. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia disiapkan oleh Tuhan. Dan hanya kepada Dialah yang kita harus percaya, dan kepada Dia kita harus memuji dan memuliakan. Untuk apa kita memuji setan? Setan hanya menghancurkan dunia, menghancurkan kehidupan jiwa kita. Siapa yang selalu percaya kepada setan, mengikuti setan, pada akhirnya biar dia binasa. Dia tidak mengalami kehidupan abadi. Sebaliknya dia mengalami kesengsaraan, kegelapan untuk selama-lamanya. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, ikutilah ajaran Kristus hari ini. Dia meminta kita semua untuk hanya memuji Tuhan, percaya kepadanya secara utuh. Karena Dia adalah pencipta kita, Dia adalah sumber hidup kita, dan Dia selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu bertanggung jawab atas kehidupan kita, dan Dia selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Tetapi kuncinya kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus selalu berkomunikasi dengan Dia dan teguh dalam iman. Percayalah Dia satu-satunya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkat roti dan anggur ini, semoga kami Kau perkenalkan menikmati pemeliharaan-Mu dan semakin mengimani Engkau. Seturut teladan Putra-Mu terkasih, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti. Kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati. Kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagungan-Mu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan paus kami Fransiskus, dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, semua pelayan sabdamu, dan juga umat-umat kesayanganmu. Tuhan, ingatlah hamba-hambamu, para suster yang merayakan pesta perak mereka hari ini. Suster Priscilia Dewi Utama SPM dengan dua temannya yang lain. Tuhan, terima kasih untuk segala perlindungan-Mu ke atas mereka semua di 25 tahun yang lalu. Dan berkatilah mereka dalam karya selanjutnya. Semoga mereka tetap setia mengikuti panggilan-Mu. Berkatilah para penderma kami ya Tuhan, jamalah mereka-mereka yang sakit, dan gerakkanlah hati dari mereka-mereka yang mendengarkan firman-Mu lewat grup-grup rohani, lewat sosial media. Semoga pemberi dan pendengar yang mengikutinya selalu diberkati. Dan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk bimbingan kesehatan jiwa raga di tahun-tahun yang lalu, dan semoga Engkau senantiasa memberkati mereka di hari-hari selanjutnya. Berkatilah orang tua mereka, keluarga mereka, dan bagi mereka yang menjalankan kehidupan imamat yang merayakan ulang tahun tabisan, berkatilah mereka ya Tuhan. Semoga mereka pun tetap setia mengikuti-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dunia, dengan harapan akan bangkit, secara khusus keluarga Arnold Jansen, yang hari kematian mereka kami kenangkan pada hari ini. Bruder Michael Arthur, karier dari Amerika. Bruder Reynoldus Anton Hadinger dari Eropa, Sentral Eropa. Pater Yosef Sarkani dari Hungaria. Pater Karol Podbiol dari Brasil. Bruder Hui Tiu Michael Nguyen dari Vietnam. Pater Heng Matuis dari Belanda. Pater Stanislaus Besin dari Timor, Indonesia. SSPS Suster Evanilda, Brasil. Suster Rosalia Tomokai dari Papua Nugini. Suster Vincencia Antonina Pizarro dari Filipina. Suster Analia Reis dari Brasil. Suster Veritas Mariko Moria dari Jepang.
Kami juga ingat Bapa dari frater kami, Bapa dari frater Yono, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mohon, limpahkanlah Roh Kudus kepada kami, dan semoga perhatian kami Kau serahkan kepada kebahagiaan sesama. Semoga kekayaan kami berupa kebaikan, kasih, dan belas kasih kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Amin.